Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan Panitia Natal tahun 2020 dan ibadah Tahun Baru 2021 sebagai berikut. Panitia Natal Seksi Acara membuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan pujian per keluarga di acara Natal bisa menghubungi Bapak Zakaria atau Ibu Debra. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita, persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita percaya bahwa Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Mari kita menikmati urapan Tuhan, kuasa Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau sungguh mengerti kami Bapa. Tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Kudus, kudus namamu. Kudus namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian bahwa Allah mengerti dan peduli. Haleluya Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Baik, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi setiap kita dalam hari-hari yang kita lewati. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Sehingga pagi ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-Mu. Dan biarlah hikmat-Mu menyertai kami, Roh-Mu membuka setiap pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu yang akan membawa kami, menuntun hidup kami dalam hari-hari hidup kami. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kita akan bacakan dan saya akan mewakili kita untuk membacakan ayat tersebut, dan Bapak Ibu Saudara boleh melihat Alkitabnya dan memperhatikan kata demi kata sehingga kita boleh memahami firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu terang itu sudah datang. Merayakan kelahiran atau kedatangan Yesus merupakan momen penting bagi orang Kristen. Karena merupakan kesempatan untuk setiap kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Dan apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merayakan kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus merupakan momen penting bagi setiap kita orang Kristen, karena merupakan kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita dan apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada momen ini kita tidak lagi bicara tentang Yesus sebagai bayi, tetapi sebagai terang dunia. Sebagaimana Yesus sendiri menginformasikan dalam Injil Yohanes dengan tegas, Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia, atau aku adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai terang, karena terang merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia dalam kehidupannya. Itu sebabnya maka dalam segala perkara yang dilakukan oleh Yesus, maka satu hal Yesus sampaikan kepada kita dalam Injil Yohanes, ia berkata bahwa dia adalah terang itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang terang, maka terang itu sudah datang. Dan bahkan terang itu sedang menerangi dunia ini. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang. Ketika ia menyatakan dirinya adalah terang, maka kata ini memiliki beberapa makna yang harus kita pahami tentang terang yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui pernyataan Yesus sebagai terang, karena ini berhubungan dengan kitab Perjanjian Lama yang sering menghubungkan Mesias dengan terang. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama.
Di situ mengkaitkan Yesus Mesias sebagai terang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka terang yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sedang menyatakan dirinya sesuai dengan konteks daripada perjanjian lama, bahwa dia datang ke dunia ini sebagai terang dan membawa terang untuk dunia ini. Itu sebabnya maka pernyataan Yesus merupakan klaim Yesus sebagai Mesias dan Allah. Maka ketika Yesus berkata bahwa aku adalah terang, maka dia sedang mengklaim dirinya sebagai Mesias dan juga sebagai Allah. Dia ingin menyatakan kepada dunia bahwa aku datang, akulah terang itu dan akulah Mesias itu, akulah Allah itu yang datang hadir ke bumi ini dan sedang membawa terang bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu merupakan sebuah tujuan Yesus ketika dia hadir di muka bumi. Maka arti kedua daripada terang yang disampaikan, yang dimaksudkan, yang diklaim oleh Yesus adalah pernyataan ini berhubungan dengan salah satu kebutuhan manusia yang mutlak dalam 7 ungkapan Yesus dalam Injil Yohanes. Yang mana Yesus berkata, aku adalah. Atau dengan kata lain Yesus berkata, ego eimi. Dalam 7 ungkapan ego eimi, maka salah satu ungkapan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Maka ini merupakan kebutuhan mutlak daripada manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap manusia siapapun dia, kecil atau besar, tua atau muda, anak-anak atau orang dewasa, maka membutuhkan terang. Karena tanpa terang, maka kita tidak dapat melakukan sesuatu pada malam hari, ada pada kegelapan. Itu sebab maka Yesus berkata, ego eimi, aku adalah terang. Satu ungkapan yang dimana Yesus tahu bahwa ini merupakan kebutuhan mutlak daripada setiap umat manusia. Maka itu ketika dia datang ke muka bumi ini, dia lahir di bumi ini, maka dia datang, dia lahir sebagai terang bagi dunia ini. Dia menjadi terang bagi setiap orang yang percaya. Menjadi terang bagi setiap kita orang yang percaya kepada dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, dia berkata, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah penekanan yang Yesus sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita percaya kepada dia, karena dia terang itu, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan bukan itu saja. Dan dia juga berkata, melainkan ia atau orang percaya yang percaya kepadanya akan mempunyai terang hidup. Kita tidak hanya sekedar berjalan dalam terang itu, tetapi kita juga memiliki terang itu. Kita adalah terang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya maka Yesus menyatakan ini. Ketika ia menyatakan sebagai dirinya sebagai terang, maka dia tahu bahwa ini merupakan kebutuhan mutlak atau kebutuhan utama daripada setiap orang percaya atau setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam ungkapan Yesus, aku adalah, dalam ungkapan yang kedua, maka Yesus menyatakan bahwa aku adalah terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak salah ketika Yesaya berkata bahwa terang itu telah datang dan terang itu akan menerangi seluruh bumi. Siapa dia? Yesus berkata, akulah terang itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang terang, maka hari ini orang percaya tidak mencari lampu lilin, tidak mencari lampu neon, lampu listrik, tidak. Tetapi yang kita cari terang sesungguhnya adalah Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Yang akan menerangi setiap jalan hidup kita. Yang akan menerangi setiap langkah hidup kita.
dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam terang Kristus. Dan juga dia berkata, kita akan mempunyai terang hidup. Dan terang yang ada dalam diri kita adalah terang yang hidup. Yang akan menghasilkan dan berdampak dan berguna bagi orang lain. Yang ketiga dia berkata kepada kita bahwa arti daripada terang yang dimaksudkan oleh Yesus adalah penyertaan Yesus secara implisit. Menunjukkan bahwa dunia ini gelap. Ketika Yesus berkata bahwa akulah terang, maka barang siapa yang percaya kepada aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka Yesus sedang menyatakan kepada kita bahwa dunia yang kita diami adalah dunia yang gelap. Tidak ada tanda, tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan oleh dunia ini. Maka satu-satunya pribadi yang dapat menerangi kegelapan dunia ini adalah Yesus, Mesias, Allah, Immanuel itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka mari coba kita lihat bersama di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Siapa terang itu? Yesus. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus hadir di muka bumi ini, maka bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Bukan kecil Bapak Ibu, tapi Yesus firman Tuhan berkata terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maka dia tidak hanya sekedar memberikan cahaya, tetapi Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kita akan menikmati terang yang bersinar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya, maka dia mengklaim dirinya sebagai terang, sebagai Mesias dan Allah, yang akan merubah segala sesuatu. Karena kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke muka bumi ini untuk merubah kegelapan menjadi terang. Inilah tujuan Yesus sesungguhnya dalam hidup kita. Ketika ia hadir di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tidak salah. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ayat pertama dan kedua, khususnya yang kedua. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus berkata janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Karena dunia ini gelap. Maka Paulus berkata kepada kita dengan jelas bahwa jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau dapat mengenal mana kehendak Bapa dan mana yang bukan kehendak Allah. Karena ketika seseorang berjalan dan menyerupai hidupnya menyerupai dunia ini, maka dia tidak akan pernah melihat terang daripada Tuhan. Dia tidak akan melihat titik-titik kebenaran dalam hidupnya. Maka kebenaran yang dibangun akan menjadi sirna karena dia menjadikan dirinya serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang hari ini karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, maka kebenaran mulai dilupakan dan hidupnya mulai serupa dengan dunia. Ini merupakan hal yang ironis Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bergereja, berjemaat setiap saat kita beribadah. Setiap hari Minggu kita ada di gereja. Ada kesempatan-kesempatan kita bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Tapi tatkala ketika Paulus berkata, ketika kita menjadikan diri kita serupa dengan dunia ini, maka kita tidak pernah akan mengalami perubahan dalam hidup. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Itu sebabnya maka setiap orang percaya
harus membawa hidupnya serupa dengan Tuhan. Karena ketika kita serupa dengan Yesus, maka Yesus berkata, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan kita memiliki terang hidup. Sehingga hidup kita adalah hidup yang terus memegang kebenaran demi kebenaran. Kebenaran tidak ditukar dengan hal duniawi. Kebenaran tidak ditukar dengan keinginan-keinginan pribadi. Kebenaran tidak ditukar dengan hanya sebuah motivasi-motivasi yang salah. Karena kehadiran Yesus untuk merubah semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya maka Yesus mengklaim dirinya, akulah terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikut ketika kita bicara tentang terang. Terang merupakan hal yang menjadi kepentingan dan keperluan setiap umat percaya. Tapi ketika kita bicara tentang gelap, maka gelap berhubungan dengan bahaya. Gelap berhubungan dengan ketidaknyamanan. Gelap berhubungan dengan ketakutan dan berbagai macam hal. Ketika kita bicara tentang gelap yang dimaksudkan di sini adalah bicara tentang bahaya. Ketidaknyamanan, ketakutan dan sebagainya. Maka ketika seseorang mulai membawa dirinya hidupnya menjadi serupa dengan dunia, maka dia akan hidup di dalam bahaya. Dia akan hidup dalam ketidaknyamanan. Dia akan hidup dalam ketakutan. Karena dia menyerupai dunia. Dunia penuh dengan kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Maka pagi hari ini, mari kita pastikan hidup kita hari ini kita menjadi orang percaya. Dan apakah kita menjadikan diri kita serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus? Maka dapat dijawab dengan cara hidup kita. Di masyarakat, di lingkungan kita, bagaimana cara hidup kita. Kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadikan diri kita serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berpikir sampai pada bagaimana menyenangkan seseorang. Bagaimana bermitra dengan orang. Dan hal-hal tersebut membuat kita membawa diri kita menyerupai dengan dunia ini. Kita melupakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Kita melupakan nilai-nilai terang yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sehingga terang itu menjadi gelap. Karena kita menyatukan diri kita dengan dunia. Sayang Bapak Ibu Saudara. Orang percaya harus tetap berdiri dalam kebenaran Allah. Itu merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya. Maka apapun bentuknya, apapun persoalannya. Maka setiap kita harus tetap mempertahankan kebenaran itu. Karena kita percaya dan kita berada bersama dengan Kristus. Kita menyatukan diri kita dengan Kristus. Maka biarlah terang itu justru yang bercahaya dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak sebaliknya. Mengikrarkan diri sebagai orang percaya. Tetapi dalam tindakan. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Melakukan dosa. Kita membahayakan orang lain. Membahayakan diri kita. Dan kita menciptakan ketidaknyamanan. Dan bahkan kita membuat ketakutan-ketakutan. Memunculkan ketakutan-ketakutan. Di hati dan pikiran setiap orang. Dan kita tidak menjadikan diri kita sebagai pribadi yang memiliki terang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang percaya kepada Allah. Harus belajar untuk menentukan dan menaruh hidup kita sebagai pribadi
yang benar-benar tidak hanya berjalan menikmati terang, tapi kita juga memiliki terang hidup itu. Karena ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias dan Allah, maka ketika kita berjalan dan percaya kepada Yesus, maka kita merupakan pengikut-pengikut Kristus yang harus menikmati apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, hal kedua tentang kegelapan. Kegelapan juga merupakan simbol dari dosa. Maka ketika seseorang menyatukan dirinya serupa dengan dunia ini, maka dia akan hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan sudah pasti bahwa yang dia lakukan, yang dia munculkan adalah dosa dalam hidupnya. Maka terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Kita mengklaim diri kita sebagai orang percaya. Tapi sesungguhnya yang kita munculkan dalam hidup kita adalah kebencian. Kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Kita tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Maka kita mulai memupuk kebencian dalam diri kita dan kita mulai membuat reaksi-reaksi yang menunjukkan ketidaksukaan kita dan muncul kebencian dalam diri kita. Ini hal yang sungguh ironis Bapak Ibu Saudara. Satu sisi kita berkata bahwa kita orang percaya, tapi sisi yang lain, sikap kita menunjukkan kebencian. Ada dusta, ketidakjujuran, ada keserakahan, amarah, kepahitan. Maka ketika dusta kebencian muncul, itu disebabkan karena amarah. Maka ketika amarah mulai berkembang dalam diri kita, maka akan menjadikan kepahitan. Maka biasanya reaksi orang yang dalam kondisi seperti ini, dia tidak mampu untuk menatap orang yang tidak disukainya. Terkadang membuang muka. Ini hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Yang tidak diinginkan Tuhan bagi kita orang percaya. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar tidak hanya menikmati terang, tetapi kita juga memiliki terang hidup itu. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita dan membawa kita untuk kita terus hidup seperti anak-anak terang yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kiranya kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat menjalani hidup kita. Dan kita menunjukkan berjalan dalam terang Tuhan. Dan menunjukkan terang dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Merenungkan kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan dan kami sadari bahwa Engkau telah datang sebagai terang yang menerangi bumi ini. Dan bahkan terang itu menjadi bagian kami. Dan terang itu hidup di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan lewat kekuatan kuasa Roh-Mu. Memampukan kami untuk kami berjalan. Menepaki hari-hari kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga dimanapun berada dan apapun yang kami lakukan. Kami tetap berada dalam terang-Mu. Dan bercahaya menyinari lingkungan kami, sekeliling kami. Sehingga mereka merasakan kedamaian. Mereka boleh merasakan ketentraman karena hidup kami, karena keberadaan kami. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih. Yang terus memberkati dan menjaga, melindungi kita. Karena Dia Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.